قالوا لسيدنا معروف الكرخي هذا البحر يركبه بعض أبناء الملوك والأثرياء في نهر رمضان فيفطرون أمام الناس ويشربون ويأكلون ويغنون دون حياء فدوا عليهم. Ini kasih sayang dalam berbagai macam bersosialisasi ma yadhharu min ayubil akharina, disertakan sesuatu yang dipandang dari pandangan orang-orang. Walaupun pandangan orang berbeda dengan kita, tetap kita sayang dalam bersosialisasi kepada orang yang dipandang buruk. Kita kalau ngelihat ada orang mabuk, doain enggak? Doain apa? Kalau ngelihat ada perempuan celana pendek, doain enggak? Doain apa? Biar dekat sama kita gitu. Biar dekat sama kita lumayan gitu. Jadi model seperti apa kita ketika melihat ada orang buruk di hadapan kita? Kalau kita bagaikan lautan atau kita bagaikan gunung, nggak ada perubahan. Kita ini gunung, nggak ada perubahan dengan berbagai macam udara yang ada. Sebagaimana lautan tidak ada berubahnya walaupun dimasuki air dengan ribuan kilo. Karena lautan adalah laut. Sebagaimana gunung adalah gunung. Nggak perlu gunung menyatakan saya adalah gunung dan laut menyatakan saya adalah laut. Dengan kedalamannya laut adalah laut. Dengan ketinggiannya gunung adalah gunung. Kalau kita bagaikan lautan dan gunung, tidak berisik kita tentang permasalahan kehidupan. Orang yang berisik dalam kehidupan di alam dunia ini, orang yang tidak mengerti hakikat. Berisik dia. Jadi orang miskin berisik. Gak enak banget gue gak punya duit. Puyeng gue, sakit mulu. Lah anak udah sembuh sakit lagi, anak udah sembuh sakit lagi. Berisik banget. Nggak berisik di lidahnya, di lisannya, berisik dalam tulisan, komentar. Waduh, diungkapkan bagaikan dunia, bagaikan menurut yang dia mau. Dunia dengan penuh hayalannya, menurut yang dia mau. Orang saleh, mau gunung meletus, dia saleh tetap. Mau politik morat-marik, mau ekonominya hancur, orang saleh adalah orang saleh. Ya, orang saleh adalah orang saleh. Orang dalam keadaan perang, orang saleh tetap orang saleh. Tadi saya katakan di zaman akhir, para wali songo datangnya Belanda. Masih adakah? Masih, di antaranya Sunan Gunung Jati. Sunan Kalijaga itu masih ngelihat awal-awal penjajahan datang. Ngelihat. Mereka ahlul kashfi wa tamkin. Mereka para waliullah ahli kasyaf, mampu untuk meneropong. Jangankan meneropong yang besar, langkah semut saja bisa diteropong. Bagaimana dengan langkahnya manusia? Langkah semut, yang semut tersebut berada di bawah batu besar di malam hari, masih diteropong oleh mereka para aulia Allah. Tamkin, kekuatan keilmuannya itu, takwanya itu bagaikan lautan dan bagaikan gunung. Nih kita lihat. Kalau di Sayyidina Ma'ruf al-Kurkhi, pernah dikatakan kepada Sayyidina Ma'ruf al-Kurkhi, ini seorang wali besar. Hadzal bahru yarkabu ba'du abna'il muluki wal athriya. Lautan ini lautan al-bahar, lautan ini sekarang lagi dikuasai oleh sebagian anak-anak pejabat, anak-anak orang kaya. Lagi pada pesta pora nih di lautan ini.
Di hari Ramadan, di siang hari Ramadan, pesta pora. Fifturuna man menas, mereka makan, mereka berbuka di hadapan manusia. Di hadapan orang lain, oh mereka makan, minum dan sebagainya. Ceroboh dalam hidupnya. Wa yashrabuna yakuluna wa yughannuna. Dan bahkan apa? Gimana? Wa yashrabuna wa yakuluna wa yughannun. Mereka makan, minum dan bahkan berdansa. Nyanyi dan berdansa. Dun hayain, enggak ada rasa malunya. Fadu alaihim. Sumpahin mereka ya imam, sumpahin, disuruh sumpahin. Ini imam besar disuruh nyumpahin, seorang alim besar, wali besar disuruh nyumpahin mereka. Biar tenggelam aja sekalian, hidup ngerepotin. Nah, hidup di bulan suci Ramadan begini-gini amat, nggak ada penghormatan sama Ramadan. Kalau kita gimana kira-kira? Ngelihat ada orang di bulan suci Ramadan rokok. Kalau kita jadi malaikat, maunya kita tubles aja dia punya perut. Kayaknya tuh kalau kita jadi malaikat, ya kan? Kita mau congkel matanya. Di Ramadan enak-enakan ngerokok. Tapi di sisi waliullah, apakah mengecam? Farafa'aya deh, kemudian Al-Imam Ma'ruf Al-Qurukhi mengangkat kedua tangannya. Ngapain ngangkat kedua tangannya? Apa mengecam mereka? Waqala, kemudian berdoa kepada Allah. Allahumma kama farrahtahum fid dunya farrihhum fil akhirah. Ya Allah, sebagaimana engkau bahagian mereka, sebagaimana engkau bahagiakan mereka di dunia, bahagiakan mereka di akhirat. Ini kan lagi bahagia nih, dance, dansa, reggae, Masya Allah. Pakai topi koboi semuanya, dansa yuk dansa. Waduh, makan minum, makan apel, pesta pora. Didoainnya ya Allah, sebagaimana engkau berikan kebahagiaan mereka di dunia, bahagiakan mereka juga di akhirat ya Allah. Enak banget nih. Masa di dunia bahagia dengan maksiat, kemudian di akhirat masuk surga? Kata ajabu min dzalika, orang-orang pada bingung. Kirain mau disumpahin, kok didoain? Wa qalu lahu madza taqul? Wa qalu lahu madza taqul? Kemudian mereka berkata kepada Al-Imam Ma'ruf Al-Qurukhi, apa yang engkau ungkapkan ya Imam? Kan kami minta agar engkau menyumpahi mereka. Kok ngapa jadi doain mereka? Enak banget. Nahnu talabna minka an tadua alaihim. Kami minta engkau untuk nyumpahin mereka. Kejebur ke mereka ke laut. Dimakan ikan ke. Kurang ajar mereka. Ramadan pakai begitu. Enak banget Ramadan dan sarigi laki dan perempuan. Sementara suami istri aja di siang Ramadan dan sarigi khawatir. Ini dan sarigi lagi. Allahu Akbar. Faqala in farrahtahum lan tatahaggaga fil akhirati illa idza tabu. Faqala in farrahtahum, jika engkau bahagiakan mereka, tidak bakal terwujud di dalam akhirat kecuali ketika mereka taubat. Falam yakmul hadithu, ketika itu ucapannya itu belum selesai dengan mereka jamaah-jamaah yang ada, hatta taharrakat qulubu ulaika. Ketika ini orang-orang lagi protes kepada Imam Ma'ruf Al-Qurukhi. Tahu-taunya tuh orang yang lagi didoain hatinya mulai berkecamuk. Karena doanya waliullah. Ingat doanya waliullah. Allahumma kama farrahtahum fid dunya farrihum fil akhirah. Ya Allah, sebagaimana engkau berikan kebahagiaan mereka di dunia, bahagiakan mereka di akhirat ya Allah. Berkecamuk mereka hatinya yang didoain. Falauda fi qalbi hadzal ma'na wa hadzir rahmah. Dan zat Allah Subhanahu wa taala yang menitipkan dalam hatinya itu arti kesungguhan kasih sayang ini. Dialah Allahul ladzi harakal quluba hunaka.
Ini Allah menggerakkan hati yang penuh dengan cahaya, itu hati Ma'ruf Al-Qurhi. Allah juga menggerakkan hatinya mereka. Sebagaimana Al-Imam Ma'ruf Al-Qurhi doain mereka, mereka yang didoain juga bergerak juga. Perlunya kita doa dari mereka, para aulia, para ulama saleh. Kalau kita berjumpa dengan mereka, doain dong saya, doain saya, doain saya, doain saya. Jangan lepas minta doa. Fatarattaba ala hadza, kemudian sampai tersusun kata-kata arada an yarahmahum fasallatu rahmah ala qalbil Fudail. Akhirnya Allah menghendaki untuk memberikan kasih sayang kepada mereka yang lagi maksiat, makan, minum dan akhirnya Allah berikan kasih sayang. Di situ ada hatinya, di situ ada Imam Fudail bin Iyad taubat. Wasarat ilahim musarayatu, akhirnya perjalanan hati mereka semakin bergerak kencang untuk taubat, akhirnya kepada Allah. Nangis mereka, kok begini amat hati Ramadan, bandel-bandel amat kita, berani-berani banget sama Allah, makan, minum, dansa, disco dan sebagainya, berani-berani amat kita. Mulai hatinya berbincang dengan yang lain. Faqala haulail qaum li ba'dihim, akhirnya sebagian mereka berkata dengan yang lain, padahal mereka lagi maksiat. Laqad qala hayauna minallah. Teman-teman, rasa malunya kita kepada Allah kenapa sedikit amat? Kenapa berani banget kita kepada Allah? Naqulu wa nashrabu wa nalhu fi Ramadan amaman nas. Makan, minum, bahkan bermain-main di bulan suci Ramadan, bahkan di depan manusia kita makan minum gak ada rasa malunya. Limadza la natubu ilallah, kenapa kita gak mau tobat sekarang kepada Allah? Lihat apa? Kekuatan doanya waliullah. Semakin orang jauh dari waliullah, semakin goncang hatinya. Siapapun orang semakin jauh dari waliullah, hatinya goncang, sirna, gak punya kekuatan. Siapapun orang, apalagi orang yang pernah di pesantren, kemudian dia jauh guru, udah pernah ngaji, kemudian dia jauh, jangankan 1 minggu, 1 hari jauh dari guru, gersang. Bahkan lebih gersang daripada tempat yang paling gersang sekalipun. Sudah diteduhi dengan tetesan karunia Allah, kemudian gersang terasa sekali. Sudah ditetesi, dan bahkan sudah ada embunnya di atas. Bukan ditetesi lagi, sudah diairi, sudah dikasih air dengan banyaknya. Kemudian dia ridha, hatinya gersang dengan jauh dengan orang saleh. Jangankan 1 minggu, 1 hari jauh dari orang saleh, la ma'nan lahu, enggak ada arti dari satu kehidupan. Ya Allah. Liman dalana tubuh ilallah, kenapa kita enggak mau taubat kepada Allah sekarang? Unzuru ila dzalika syekh, ayo coba kita lihat ke syekh tersebut. Tadi kita lagi berbuat maksiat, ada seorang syekh yang alim rupanya, hunaka di sana. Liman dalana dzabilai, kenapa kita enggak datangin dia? Tuh lihat. Akhirnya tuh doa balik lagi ke syekh tersebut. Karena doanya baik. Jangan kita doain orang dengan keburukan. Emang kurang ajar tuh dia. Enggak boleh. Jadi kalau misalnya ada kaum muslimin walaupun itu ngaco, jangan didoain keburukan. Walaupun tuh dia orang yang ada di mana? Di TPA apa? Duitnya lagi dihitung-hitung di mana? KPK 1 lagi di KPK, tetap ngapain kita protes? Doain biar tobat. Mulut jangan comel. Ini hati kita udah nggak bener, malah jelek-jelekin muslim itu, walaupun tuh dia yang koruptor banyak muslim, cuma dia muslim. Jangan jelek-jelekin apa yang di luar.
seakan kita adalah pahlawan. Pahlawan siangan. Sama muslim kok jelek-jelekin, ya ada harusnya nutup-nutupin. Makanya saya nggak demen banget orang bernuansa politik, nggak demen banget, karena politik benernya aja bersalah, bagaimana salahnya? Politik benernya aja bisa bagaimana salah? Oh itu tuh pejabat, udah diam, doain biar pada debat, bukan malah udah masukin, oh ini udah dia di penjara. Kalau itu pejabat keluarga ente gimana dong? Kalau itu adalah pejabat adalah ADNT, gimana dong? ADNT, bukan yang lain. ADNT. Oh, dia bakal ke keluarga ente. Itu kan nggak kembali kepada keluarga ente. Makanya kita harus bijak, mencermati segala ucapan kita. Jangan sekali-kali, ini kita ngaji jelekan orang jalan terus. Gitu, aneh banget. Jadilah orang seperti Syekh Ma'ruf Al-Qurhi. Walaupun itu mereka orang berbuat maksiat, tapi yang ada adalah doa. Bisakah? Kalau ini adalah seorang dai, alhamdulillah, ini orang-orang pada taubat semuanya. Dengan yang kuat betul, seorang dai yang betul-betul hatinya kuat karena Allah Subhanahu wa taala. Emang capek yang model kayak gini. Orang maksiat didoain kebaikan. Enaknya mah udah tonjokin dulu sama malaikat. Allahu Akbar. Allah yang punya kuasa itu hambanya Allah. Kita hambanya Allah, dia hambanya Allah. Untung aja dulu kita berbuat maksiat Allah nggak buka. Ya jamaah. Dulu kita berbuat maksiat Allah nggak buka. Kita lagi baca Quran masih aja ngelihat perempuan. Padahal itu baca Quran di masjid ada perempuan Quran. Masih tetap melihat perempuan tuh, kalau misalnya Allah buka aib kita malu. Malah kita buka aib teman kita, pejabat dan sebagainya. Bukan urusan kita tentang masalah pejabat, urusan kita kaum muslimin doain. Ingat, kewajiban kita kepada sesama muslim mendoakan mereka. Bukan malah mengancam atau apa namanya? Doain keburukan tadi saya katakan nyumpahin. Jangan nyumpahin mereka. Kita makhluk, nggak boleh menyumpahin. Kita makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Kita masih sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang kafir aja bisa masuk Islam, bagaimana dia muslim yang maksiat? Gampang sekali dia taubat. Unduru ila dzalika syekhuna kalimadza la nadhab ilaih. Coba di sana masih ada sang syekh enggak? Kenapa kita tidak berangkat ke sana? Wa natubu ala yadayhi, dan kita taubat di hadapannya. Tergerak hatinya tuh, lihat. Padahal cuma sekedar doanya seperti itu, tapi doa yang ikhlas karena Allah. Orang yang mempunyai doa yang ikhlas karena Allah diterima oleh Allah. Terkadang kita doa berbusa-busa, nggak diterima. Ya, doanya ngomongin orang jalan terus. Mata tuh yang kita lihat, masya Allah, maksiat. Yang kita dengar maksiat. Faharrakus safinata, akhirnya mereka menggerakkan sampan. Wattajahu biha, kemudian mereka wattajahu biha nahwa syaikhi, kemudian mereka menghadap ke sang guru, yaitu Al-Imam Ma'ruf Al-Qurhi. Masya Allah. Datang ke rumah Imam Ma'ruf Al-Qurhi wa qasadu majlisah, kemudian mereka mendatangi majlis ta'limnya. Setelah datang di majlis ta'limnya, mamaddu ilaihi aydihim, akhirnya tangan mereka genggam atau mereka angkat di hadapan sang syekh dengan artian taibina ilallah, taubat kepada Allah. Taubat mereka. Waktunya enggak lama. Siang berbuat maksiat, malamnya taubat kepada Allah. Berkan doa. Makanya kalau kita ngelihat ada anak bandel banget, waliullah Muhammad waliullah. Jangan dijelek-jelekin. Nizam wali.
Itu. Ya, turun lagi. Orang udah jadi wali tuh, wali kelas lagi. Udah didoain. Jangan, bukan gak ngantuk, doanya mustajab akhirnya. Benar jadi wali kelas. Kesian Taufik, udah amin amin. Gitu. Waliullah. Kalau mau udah jadi waliullah, mau jadi wali kelas, kayak mau jadi wakil wali kelas, kayak nggak salah. Gitu. Doain mereka, doain. Gitu. Makanya kita dengar guru-guru kita, mereka punya murid yang bandel banget. Wali sini wali, raja. Muridnya bandel, diajarin al-ikhlas, hafal. Diajarin al-asri, enggak. Diajarin al-kuliah, hafal. Wal asri lupa. Ini kan la haula wala quwata illa billah. Yang enak kita tempeleng. Bego banget loh. Gitu. Ya kan? Seorang guru yang sabar bilang bego banget. Tapi guru yang benar. Raja pinter. Jawab yang bilang pinter apaan sih guru? Udah, dia nggak tahu doanya guru mustajab. Yang tadinya memang betul-betul bego, didoain guru langsung pinter. Karena doa mustajab. Jangan nih guru udah tuh muridnya bego, dibilang bego, tambah bego. Makanya penting kita cari guru yang benar. Jangan sampai kita dikecam mulu. Kalau udah guru mengecam udah repot. Gitu. Orang tua juga, Masya Allah, ya Allah, pinter banget. Padahal bagaimana mau pinter? 1 tambah 1 dia angkat tangannya. 1 tambah 1. 2 tambah 2 kakinya diangkat lagi. 2 bagaimana mau pinter? Ini kan goblok. Ini kan segoblok. Tapi karena doanya guru mustajab. Karena doanya guru mustajab nih jamaah sekalian. Makanya orang tua janganlah mendoakan yang buruk kepada anaknya. Sebagaimana guru tidak boleh mendoakan buruk kepada muridnya. Akhirnya wasawfa yakunu lahum farhun fil akhirah, benar. Pada akhirnya bahagia di akhirat. Kenapa? Taubat kepada Allah. Ngaji dengan benarnya taubat. Bisidqi taubatihim. Dengan kejujuran taubat, insyaallah taala fahada yurika madharul ibadi salihin. Nah ini pengarang nih memperhatikan kepada engkau bagaimana pemandangan hamba-hambanya Allah yang saleh. Hamba-hambanya Allah yang saleh nggak pernah ucapannya itu buruk. Nah kalau kita mau jadi orang saleh, ikutin orang saleh. Walaupun tuh banyak orang-orang nggak benar, jangan bilang dia nggak benar. Mudah-mudahan taubat. Nggak ada hubungannya kalau misalnya nggak benar, emang negara benar pada akhirnya. Gara-gara dia taubat, gara-gara dia nggak benar, gara-gara ini, emang kemudian enggak. Semuanya karena karunia Allah Subhanahu wa taala. Semua karena izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sekali-kali tugas Allah kita ambil. Yang maha mengecam Allah, yang maha menentukan hukum adalah Allah. Jangan kita doain. Jangan tugas Allah kita ambil, gitu. Nggak boleh tugas Allah kita ambil. Itu kan tugas Allah untuk memasukkan dia bakal jadi wali atau tidak, atau orang soleh atau tidak. Apalagi mengkafiri sesama muslim. Ini banyak sekali mengkafiri sesama muslim. Muslim masih ngaji. Jangankan sih dia ngaji, walaupun dia muslim nggak sholat aja kita nggak boleh bilang kafir. Ada nih orang muslim nggak sholat lagi, nggak boleh tetap kita katakan bahwa mereka adalah orang kafir. Kafir loh, gitu. Nggak boleh kita ngomong kayak gitu. Nggak boleh. Sebagaimana kalau misalnya ada murid yang goblok, super goblok, bego lu, insya Allah. Lu udah ngaji sama gue lama-lama masih bego-bego juga, enggak boleh. Raja, pinter, hebat, orang soleh, paling orang lain bengong aja. Soleh apaan? Pinter apaan? Nanti nggak tahu nanti ke depannya. Dan keberkahan doa. Ini sejarah seperti ini menunjukkan bahwa keikhlasan doa itu secepat kilat sampai. Ya dengan keberkahan ikhlasnya doa. Wallahu a'lam. Kita baca doa.